Nama saya Xiao Sui. Tahun ini saya berusia 45. Sejak saya berusia 18 tahun, saya bekerja di keluarga Gu terkaya sebagai pengasuh. Hingga saat ini, sudah 27 tahun. Selama 27 tahun, saya merawat 3 generasi keluarga Gu. Mereka terhadap saya menghormati dan mencintai. Kita sudah lama seperti keluarga tanpa hubungan darah. Kepala keluarga Gu menganggap saya sebagai adik putranya. Ketua grup Gu Tianxiong, memanggilku Bibi. Bahkan di mata orang luar, si kecil Gu dingin dan angkuh, Gu Yanzi. Di mataku, dia seperti anak laki-laki yang belum dewasa. Gu Zhenghua, Xiao Shui de Tong de Dukla. Xiao Shui, 2 temanmu datang ke Kyoto mencari kerja. Ada yang bisa kubantu? Aku sendiri yang akan membawa mereka berkeliling. Bibi Sue, begitu dengar 2 teman lamamu datang ke Kyoto. Pagi-pagi siapkan teh dan camilan. Silakan. Coba saja. Iya. Pagi aku sudah bersihkan kamar. Hari ini kita terima tamu di rumah. Oke. Kami pergi dulu. Kerja dulu, jangan ditunda. Kami pergi, ayah. Zhengguo kakak, kalian ada yang disembunyikan dari aku? Dulu memang luar biasa. Mengatasi krisis. Menyelamatkan bisnis keluarga Gu. Tak ada yang bisa lepas dari pandanganmu. Begini. Tunangan Yanzi akan datang nanti. Urusan penting hidup anak ini. Saya percaya pada penilaianmu. Baik, saya mengerti. Cepatlah urus hal. Baik. Xiao Zhang, Xiao Li, silakan duduk. Duduk. Xiao Xue. Keluarga Gu terkaya di Beijing. Kalau kita ketahuan mereka, apakah kamu akan kena hukumannya? Tenang saja, tidak apa-apa. Mereka selalu berharap bisa menghindar dari aku. Bagus sekali. Pengawasan ketat melahirkan orang baik. Kalau tidak didisiplinkan, bisnis keluarga Gu lambat laun akan hancur di tangan kalian. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak menanyakan kabar mereka. Hari ini tunangan Yan datang. Aku mau lihat. Apakah sudah punya selera yang lebih baik? Xiao Sui. Di rumah mewah ini, kita merasa tidak nyaman. Kita pergi dulu ya. Biar aku antar kalian. Halo sayang. Aku sudah sampai. Wei, hari ini ajak kamu ke rumah, ketemu orang penting. Asal dia setuju, urusan kita akan berhasil, jangan sampai buat dia marah. Tenang saja. Mengerti. Vivi, cepat datang ke sini. Datang ke sini. Siapa orang penting yang dikatakan Tuan Gu? Selain Tuan Tua Gu. Siapa lagi? Bu, tenang saja. Saya tampil baik hari ini. Membuat Tuan Tua Gu puas, melancarkan penetapan pernikahan, mendapat dukungan dari keluarga Gu. Perusahaan grup Lin akan selamat. Baiklah, baiklah. Kenapa keluarga Gu bahkan tidak punya pelayan untuk menyambut? Kalian ini para pelayan. Kenapa tidak menyambut nona besar? Apa? Kalian siapa? Sekelompok pengasuh bau. Bawa saudara dari desa. Bawa pulang ke rumah tuan, ingin kabur ya? Ditangkap oleh kami kan? Kami segera pergi.
Gadis ini, mereka adalah teman saya, datang untuk melihat saya. Cepat pergi, di sini ada saya. Tunggu sebentar. Kenapa tidak pergi lebih awal atau pas datang harus pergi? Kenapa? Digedekan, ya. Mencuri barang dari keluargaku. Kami tidak mencuri, ini. 3 Pangazzu. Barang ini, beli gak? Kalau bukan nyuri, masa keluarga gu kasih kamu? Kalau putriku menikah dengan keluarga gu, hal pertama. Adala Memekat, Pangazzu Takta Umalu. Kalo Camus Pintar, Mintamaf Sekaran. Kalo Tidak. Kami tidak akan membiarkanmu. Tunangannya Yan. Benar. Setelah hari ini, aku jadi nyonya muda keluargaku. Sepertinya lama tidak mengurus mereka. Wanita ini dibawa masuk, masalah mungkin terjadi nanti. Jadi aku tanya kamu, siapa menyetujui Gu Yanzi menikah? Jujur saja, putriku menikah Gu Shao. Itu disetujui oleh ketua Gu dan calon kepala Gu. Tuan Gu Tianxiong menyetujuinya, cepat berlutut dan minta maaf. Gu Yanzi, kamu memang menemukan istri yang baik. Baik, rapat selesai. Yan Zia. Apakah AC-nya disetel terlalu rendah? Kenapa dingin banget? AC diatur suhu 25 derajat. Tidak mungkin. Rasanya punggungku dingin. Seperti ada aura pembunuh samar. Seperti saat aku ketahuan main mahjong. Hafalkan aturan rumah, besok pagi aku akan periksa. Ayah, kenapa kamu bicara begitu? Nanti malam bisa mimpi buruk. Jangan lihat kalau ayahmu sekarang adalah ketua grup Gu. Begitu ingat hari-hari dihukum. Aku jadi takut. Ingat nggak, waktu umur 8 tahun, ketahuan main game? Dihukum berlutut di papan cuci sehari semalam. Yanzi, kamu kenapa? Parah banget. Ayah, tenang saja. Aku cari gadis pendiam untuk menemani Nenek Sue. Nenek Sue pasti suka saat bertemu dengannya. Dulu grup Gu hanya bergantung pada Nenek Sue. Sekarang perusahaan sudah berkembang 10 kali lipat. Jika dia tahu, pasti akan memuji kita. Barangnya sudah dapat belum? Santai aja, Pak. Semua sudah dapat. Kalau gitu jangan buang waktu lagi. Naikkan pengamanan ke tingkat tertinggi, bahkan nyamuk pun tidak boleh masuk. Paham? Siap Pak Gu. Cepatlah, selagi nenek tidak ada, kita main sebentar yuk. Wajib itu. Hari ini kita harus bertarung hingga langit. Berani sekali. Seoran Pangazzu Berani, Memangil Namatuan Ruma. Kalian berdua pergi. Pernikahan ini, saya tidak setuju. Kamu bilang tidak setuju. Kamu pikir kamu siapa? Pernikahan keluarga Gu. Bukan urusanmu berkomentar. Kalian berdua seperti ini. Gu tidak setuju. Jangan sok jago di sini. Jangan berani bicara sembarang. Aku bisa panggil keamanan usir kamu sekarang. Tunggu sebentar. Telepon Pak Gu sekarang. Lihat bagaimana mereka menemukan tunangan seperti kamu. Kalian benar-benar rapat? Yanzi. Tadi aku. Sepertinya aku tutup telepon Sui. Kaget gitu? Sui bisa nelepon kamu. Apa aku benar-benar salah lihat?
Lupakan. Lanjut. Kamu punya nomor Gu, jadi kamu pikir kamu pemilik Gu. Pura-pura terus aja. Kering pendek. Merasa dirinya penting sekali. Xiao Xue. Mari kita pergi. Kalau begitu, aku ke grup Gu sekarang dan bertanya padanya. Lihat saja mereka. Setuju atau tidak? Wei. Pembantu ini kelihatan sangat sombong. Apakah dia punya latar belakang yang kuat? Apa latar belakangnya? Ayo pergi. Kalau ada yang mau bikin lelucon buat kita lihat. Mari kita lihat. Semua harus bersemangat. Tingkatkan pengawasan lalu lintas. Mulai sekarang, orang luar tidak diizinkan masuk grup. Perbanyak patroli. Baik. Lihatlah formasi ini. Pasti ketua. Kecanduan pada Tuan Gu kambuh lagi. Selalu seperti ini Tingkatkan keamanan jika ingin bermain. Apa yang kamu gumamkan? Apa kamu mau berhenti? Membuka. Berhenti. Gu Group ditutup untuk umum hari ini. Personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Di mana Gu Tianxiong dan Gu Yanzi, biarkan mereka datang menemui saya. Sombong sekali. Nama-nama Tuan Gu dan Tuan Muda Gu dipanggil olehmu. Cepat pergi, jangan paksa kami bersikap kasar. Dia itu wanita gila. Cepat keluarkan dia. Benar sekali. Pembantu gila. Jean Gambiercan dia memalu. Cepat sana buang dia. Ada apa? Manajer Li. Ada pengasuh gila mau masuk kantor, kami cegah dia. Nyonya. Kenapa Anda datang? Nyonya. Kenapa Anda datang? Kenapa? Saya tak boleh datang? Boleh, silakan. Kenapa manajer takut pada Xiao Xue? Xiao Xue itu sebenarnya siapa? Ini benar-benar memanjakan aku. Belum masuk rumah Gu. Sudah panggil aku Nyonya. Tentu saja. Siapa anak Perempuanku? Nyonya muda keluarga Gu. Kalau bukan kamu, siapa yang mereka? Dua orang kampungan. Manajer Li melihat karena aku, Nyonya muda ini. Baru saja memasukkan pengasuh. Wanita gila ini. Di rumah keluarga Gu ada masalah. Berani datang ke grup Gu. Sebagai istri muda Yanzi, harus bantu dia urus rumah. Jangan biarkan saya gila ini beat kakao. Manajer Li, itu tadi tunangan Direktur Gu Muda, kan? Tidak perlu sebegitunya terhadapnya. Pagi Direktur Gu Muda datang. Tunangannya mau ke rumah tua. Tak disangka mengganggu leluhur ini, habis sudah. Pak Gu, Tuan Gu. Doakan diri sendiri saja. Semoga. Pukul lagi. Kali ini aku yakin menang sempurna. Dorong dong. Dorong menara. Indah. Sudah bertahun-tahun tidak datang. Perusahaan masih terawat dengan baik. Tampaknya ayah dan anak lumayan kacau juga. Xue kecil. Jangan bicara sembarangan. Kantor pusat grup Gu. Mata-mata keluarga Gu diizini. Kalau mereka mendengar, Bisa hancur. Tenang saja, gak masalah. Ayo cepat. Berhenti. Kalian orang kampung. Bagaimana bisa masuk? Di sini kantor Zhang adalah Gu Group, bukan tempat kalian. Apa yang dilakukan keamanan? Siapa kamu? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Berani sekali. Tidak bisa. Jangan biarkan keributan di grup Gu. Nanti kalau terjadi lelucon, akan sampai ke telinga Guyan. Manajer Zhang, jangan gugup. Semua ini salah paham. Kamu siapa? Aku tunangan presiden kalian, Guyan. Lin Weiwei. Tunangan Tuan Gu. Aku menjalin hubungan dengannya. Kalau dia bisa bicara baik tentangku pada Tuan Gu. Oh, ternyata Nyonya muda. Nyonya muda. Maaf ganggu.
Maaf saya gagal mengenal orang penting. Mohon maaf. Direktur Gu dan Tuan Gu sedang rapat. Tidak bisa diganggu. Pergi ke ruang rapat istirahat sebentar. Accueillant Perji, Berita Umerica. Apakah mereka sedang rapat rahasia atau sembunyi main-main? Bilang ke direktur dan CEO Gu bahwa Xiao Sui mau ketemu. Kamu benar-benar nekat. Siapa kamu sebenarnya? Berani sekali sebut direktur dan CEO Gu seperti itu, mau mati. Meneer Zhang. Kenapa berurusan dengan Pengasuh? YK. Kami datang untuk bertemu direksi Gu dan manajer Gu. Bisa kamu laporkan sebentar? Berperilakulah baik. Di rumah lama keluarga Gu sudah membuat sekarang bikin perusahaan kacau. Kalau bukan karena aku, Sudah lama kamu diusir pergi. tunggu aku bertemu Yanzi. Aku minta dia memecatmu. Memecatku? Baiklah. Tunggu sampai dia datang. Kamu bisa suruh dia ngomong. Oudala. Pengasuh, tenant glace Sediki. Ni, muda, mari ke ruang rapat untuk istirahat. Silakan. Ada orang datang. Jangan panik. Lia Dulu Siapa Yang datang. Kaget sekali, aku kira orang penting itu datang. Aktifkan suara kamu. Aku sedang rapat rahasia. Ada apa? Begini, Pak Gu, tunangan Pak Gu, Nona Lin, datang. Dia di ruang rapat, menunggu bertemu kalian. Saya tahu. Sekarang saya sibuk. Biarkan dia menunggu di ruang rapat. Baik, Pak Gu. Oh iya. Di samping Nona Gu ada seorang pengasuh juga. Pengasuh. Aku mengerti. Kamu bilang saja. Kami segera datang. Jangan sampai lalai. Danga, Tidak. Pam. Tidak menyangka. Ruang rapat masih sama. Dulu, saat sendirian mengurus keluarga. Setiap hari harus duduk di sini menghadiri rapat belasan jam. Menarik kembali Gu Group dari ambang kehancuran. Lepaskan tangan kotormu. Tahu terbuat dari apa? Kayu kuningan. Sedikit saja ada goresan, kamu tak akan mampu membayarnya. Xiao Sui, jangan sentuh lagi. Kayu kuningan. Gu Tianxiong dan Gu Yanzi, dua anak nakal, gunakan kayu jati emas untuk meja. Mereka sudah lupa pentingnya hemat. Aturan rumah belum cukup dihafal. Bu. Orang seperti ini belum pernah lihat kayu jati emas, wajar saja. Silakan sentuh kalau penasaran. Yanzi sangat sayang padaku. Dia tidak akan menyalahkanmu hanya untuk hal kecil ini. Putriku benar. Nanti kita jadi orang kelas atas. Saya tidak selevel dengan kamu, terlalu murah. Vivi. Tunggu sampai Tuan Gu kembali. Pastikan Tuan Gu langsung memecat pengasuh ini. Tidak ada tata krama, benar-benar tidak ada, tinggal di sini hanya akan jadi masalah. Baiklah. Aku ingin lihat saat Gu Tianxiong dan Gu Yanzi datang. Siapa sebenarnya yang akan dikeluarkan dari keluarga Gu? Xiao Zhang dan Xiao Li cari tempat duduk. Yangan Malo. Anggap saja seperti kedai teh. Kursi ini jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Mereka sudah ketelat. Apakah Anda berpikir ini kedai teh Anda? Bangun sekarang juga. Ini kursi Pak Gu. Beraninya pengasuh sepertimu duduk di sini? Dulu duduk di kursi ini. Namun, tak seorang pun berani mengajukan keberatan. Rencanaku begini. Siapa setuju? Siapa menolak? Jangan gugup. Posisi ini aku duduk, sudah bosan duduk di sini. Kakak Xiao. Kamu ini terlalu lancang meskipun direktur Gu dan manajer Gu baik padamu. Kamu tetap tidak bisa seperti ini. Cepat bangun. Menyinggung Gu family. Seluruh Kyoto tidak akan menerimamu. Dua bajingan ini. Lambat sekali. Gu Tianxiong, Gu Yanzi. Aku adalah Xiao, 5 menit untuk kali. Segera datang ke ruang rapat cari aku.
Permulaan yang bagus. Yanzi. Apa kamu dengar? Sepertinya ya, itu suara nenek Suemyu. Suara apa? Kamu berhalusinasi. Aduh. Aku lupa ponselku di ruang rahasia. Pergi dulu, bilang aku rapat mendadak. Sebentar lagi aku datang. Cepat pergi sana. Kamu sedang apa? Ini mikrofon khusus tuanku. Kamu cari masalah ya? Berdiri. Apa ini tempatmu? Kenapa kamu punya masalah? Berdiri. Aku kasih tahu, jangan paksa aku pukul perempuan. Kamu mau apa aku kasih tahu kamu? Ini rumah keluargaku. Saya orang dari keluargaku. Jangan gugup. Saya tanya, apakah Direktur Gu dan Bos Gu sembunyi bermain game atau mahjong? Kenapa belum keluar menemui saya? Benar-benar kocak. Direktur Gu dan Bos Gu mana mungkin seperti orang-orang kalian. Bukan bermain mahjong atau game. Direktur dan Bos Gu bermain diam-diam. Tapi bagaimana Pangazu ini tahu? Sebenarnya kamu siapa? Siapa aku? Pernah. Foto yang ada di tempat ini adalah aku. Ingat siapa aku sekarang. Di mana letakkan potret Direktur Zhang? Hati-hati. Itu potret orang besar. Hati-hati berikan padaku. Apakah kamu orang legendaris itu? Menghidupkan kembali keluarga Gu 3 kali adalah Tuan Xiao. Kamu benar-benar Tuan Xiao itu? Sudah lama tidak orang memanggilku begitu. Apa dong besar dong kecil? Menesang, jangan biarkan dia menipumu. Dia hanya pembantu keluarga Gu. Xiaoxu, jangan ribut lagi. Cepat pergi. Nanti keluarga Gu datang, kita akan dalam masalah. Iya. Kalau benar Direktur Xiao yang datang, kenapa Direktur Gu dan manajer Gu tidak memberitahu? Babysitter keluarga Gu. Makin t'as eu ses yeux à tu. Baru berani berpura-pura di sini. Sudahlah. Meskipun kamu keluarga Gu, kamu babysitter keluarga Gu, tahu urusan keluarga Gu. Mau berpura-pura jadi orang besar, ku bilang, cuma mimpi. Aku sudah bilang kan. Ternyata ada orang dengar yang seharusnya tidak didengar. Di sini pura-pura jadi besar. Berlagak jadi gajah. Kak Xiao. Aku tahu kamu melihat kami menunjukkan kemampuan kota. Tapi tidak perlu demi. Menyinggung orang kaya. Ya, kami tahu kamu menjadi pembantu di keluarga Gu 27 tahun. Sangat akrab dengan orang-orang. Tapi, kamu tetaplah orang luar. Ternyata orang yang kecanduan saat ini. Pendek. Baiklah, beritahu Direktur Gu, General Manager. Saya beri mereka 5 menit. Risiko terlambat tanggung sendiri. Jangan tidak tahu diuntung. Hei, orang-orang, lemparkan wanita busuk ini keluar. Siapa yang bikin keributan di grup Gu? Direktur Zhang, Xiao Sui sebenarnya orangnya baik. Dia tidak mau kehilangan muka. Di depan kita Pak, dia bicara sembarangan. Anda bijak. Izinkan dia kali ini. Sekarang baru mau memohonnya. Sudah terlambat. Ai Greco. Manajer Li, suruh orangmu. Buang saja sampah ini. Tuan Xiao datang diam-diam untuk inspeksi. Jika saya membuat masalah untuk Tuan Gu dan manajer Gu, pasti akan ada akibat. Manajeli. Orang ini tidak beres. Cepat. Tangkap dia. Kirim ke rumah sakit jiwa. Ya, itu saya. Jangan berpikir penggaris rusak bisa menipu orang. Aku kasih tahu, aku bukan pengecut dari keluarga Li. Baiklah, kamu harus memegangnya bagaimanapun juga. Ini adalah pusaka keluarga Gu diwariskan 8 generasi. Cuman penggaris jelek. Masih berani bilang pusaka keluarga Gu. Pusaka ini. Sudah 8 generasi. Kenapa sulit sekali dipecahkannya? Hei, buang saja benda pusaka ini, bawa sial. Menghancurkan diri sendiri. Bukannya sedang patroli di luar, ngapain di sini? Ada keributan di ruang rapat. Ngomong ini pusaka turun-temurun 8 generasi.
Ini. Bukannya itu dari rumahku. Jangan-jangan Nenek Sue benar-benar datang. Habis sudah. Sekarang giliran kalian. Kalian mau sendiri pergi? Atau harus saya usir? Camille Akan, Père J.C. Caron. Sekarang juga pergi. Ayo pergi. Saya datang hari ini bertemu kalian, Direktur Gu dan Manajer Gu. Saya benar-benar tidak akan pergi. Daza. Wanita jahat. Kamu tidak tahu berterima kasih. Cari masalah. Direktur Sang. Tempat ini tidak cocok untuk bertindak. Mendatangkan masalah bagi Yanzi. Nyonya muda berpikir jauh ke depan. Saya yang terburu-buru. Minta maaf pada Nyonya muda. Akan kuberi kamu yang tidak tahu terima kasih. Menurut saya sih, anjing ini tidak menurut harus dipukul keras. Biar tahu siapa yang lebih tinggi dan rendah. Mau menyerangku? Apa kalian tahu, Gudong dan Guzong yang dibicarakan? Kecil sudah kena pukul olehku. Camus, kamu masih saja bicara sembarang. Aku tidak ajarin kamu demi Gudong dan Guzong. Acubucan Angine Keluargagu, Beranti. Acubucan Angine Keluargagu, Beranti. Tuangu, qui n'a pas d'attente. Ada faktor tidak stabil di sini. Tunggu, segera selesai. Wow. Jangan-jangan Xiao Sue bilang benar. Bagus, tepat 5 menit. Qui n'a pas onda d'attente. Kenapa? Aku tidak bisa datang? Bisa, silahkan duduk. Dia sebenarnya siapa? Yanzi memperlakukannya begitu. Kau pikir apa kepala Gu masih belum sadar? Tunggu sampai dia sadar. Pasti kena batunya. Siapa yang menendangku? Ada kaki tangan juga. Daïra Terpensil Melairkan Oranlissi. Kepala Gu sangat bijaksana tidak mau membalas. Tapi, aku beda. Saya kasih tahu, saya harus mewakili Pak Gu mendidik kalian baik. Pak Gu, biar saya datang. Siapa yang membesarkan kamu, pengkhianat? Pak Gu. Qui n'a pas Camus menant dans Seiya. Saya menendang orang bodoh seperti kamu. Saya kasih tahu kamu. Kamu sekarang dipecat. Besok tidak usah datang lagi. Seseorang datang. Seret dia pergi. Pak Gu, apa yang salah dengan saya? Apa Yang Seiya la Kansala? Yanzi. Dia sangat setia padamu. Dia terlalu setia. Nyonya Xiao, penggaris Anda. Apa yang terjadi? Mungkin itu. Penggaris Shang tidak melayani kita dengan baik. Yanzi tidak senang, jadi memecat pengurus HAM. Pasti begitu. Pengurus ketiga beruntung. Dia lolos lagi kali ini. Kak Xiao, mari kita cepat pergi. Lihatlah. Ketua grup Gu sudah datang. Ayo. Saya datang ke sini untuk bertemu putranya. Di mana ayahmu? Ayahmu lagi sembunyi ya? Sudah cukup. Direktur Gu tidak mempersoalkan, masih cari masalah. Lagipula. Apa yang ingin dilakukan? Apa hubungannya denganmu? Ayahku sedang rapat darurat. Mungkin kamu pulang dulu. Nanti kita bicara lagi. Yanzi. Jangan bohong. Yanzi, apa yang kamu lakukan? Tuan Gu bangun, lantai dingin. Walaupun kamu tertarik aku dan Wei. Camutak, Père Luberlutu pada babysité. Apa? YK. Aku memberitahu pengasuh bau itu, dengan kedua gadis itu, mencuri dari keluarga Gu. Seandainya Wei Wei tidak menemukan. Berapa banyak Yang mereka curi? Pengasuh bau. Itu dia, itu dia. Peniel Zeyan. Ini benar-benar akhir. Yanzi. Ini menantu yang kamu pilih. Panggil ayahmu. Aku tanya bagaimana dia setuju. Wanita ketiga ini berani-beraninya meragukan keputusan Pak Gu. Kalau bukan karena putriku, kamu sudah diusir. Pihak Gu. Kesalahan kami tidak terkait Xiao Sue. Tolong pertimbangkan jasanya bertahun-tahun di keluarga Gu. Payakan dia, kami minta maaf. Kuke. Silakan berdiri. Jangan panggil saya, panggil saja saya Yanzi. Kamu belum menjawab di mana ayahmu? Ayakudia. Menghadiri rapat mendadak. Baik. Maka ingatkan dia. Temui aku 5 menit. Bilang padanya, ingin menanyakannya langsung. Bec.
Ini, Ini ada apa sebenarnya? aku mengerti. Pasti dari gue. Hari ini ada pertemuan penting diadak. Bagaimanapun rapatnya Pak Gu belum selesai. Yan Zi khawatir mereka mengganggu rapat, jadi dia menenangkan mereka. Oh begitu. Saya kurang mempertimbangkan. Kalau begitu, mari kita bantu manajer. Awasi mereka bertiga. Baiklah. Oke. Semua sama. Aku bakal menang kalian semua kali ini. Kenapa terburu-buru? Nyaris buat aku mati ketakutan. Aya, Jean Ganmin l'agit. Lihat, tanganku hoki. Nenek Sudatan. Pong. Kamu bilang apa? Aku bilang oke. Tunggu sampai selesai main. Semua satu warna. Pasti aku menang. Selesai sudah. Kali ini benar-benar tamat. Pong. Hu. Kalian bertiga wanita. Tetap di sini dengan tenang. Tungu que tu as gu se le dira pas, akan dapat ganjaron. Kalau bukan karena Paman Gu dan Yan Zi harus urus hal penting. Tidak ada waktu untuk peduli dengan kalian. Kalau tidak, pasti sudah mengusir kalian. Menurutku, Wei Wei menyelamatkan kalian berkali-kali. Kalian seharusnya berlutut dan minta maaf. Sujud. Bahkan ketika Tuan Gu hidup, tidak pernah meminta saya untuk sujud. Terus saja, ngomong besar. Tunggu sampai Direktur Gu datang, lihat apakah kamu masih bisa tahan. Bagaimana? Kenapa nggak datang bersama? Ayahku dia. Baiklah. Dia nggak mau datangnya. Kalau begitu, saya akan pergi mencarinya. Dia nggak mau datang. Baiklah, saya sendiri akan... Jangan terburu-buru ya. Ayakudia. Sedang dalam rapat darurat. Kalau tidak, Aku ajak kamu keliling kantor. tunggu dia selesai. Lalu panggil dia ke sini. Kamu pengasuh, nggak ada pandangan besar. Pak Kuo sedang menangani. Proyek bernilai miliaran. Kalau menunda waktu, bertiga nggak cukup. Sudahlah. Dengar enggak? Yan Zi suruh kamu stop bicara. Kalau bukan aku di sini, Yan Zi sudah hajar kalian. Jangan sudah dapat untung masih sok. Xiao Sui, segera minta maaf ke Pak Gu. Ayo, kita jangan ribut lagi. Nggak bisa. Nggak boleh bikin repot Bu Gu. Berjalan. Aya. Semoga berhasil. Hu. Semua satu setelan, tarik sendiri. Tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Pergi sana. Aku sedang mencari seseorang yang sangat buta. Salju. Tante Sui, ada apa kau datang kemari? Bagaimana? Aku tidak boleh datang? Boleh. Tentu saja boleh. Kamu ini pembantu yang tidak tahu tempat, berani masuk ke kantor ketua. Kalau kamu mengganggu ketua berbisnis, bikin kerugian besar keluarga Gu, siap-siap masuk penjara seumur hidup. Que tu as? Tankap dia. Bos Gu. Bukankah kamu janji pada Tuan Tua Gu sudah tidak main kartu lagi? Ini. Ponsel sekretaris Zhang. Bukan milikku. Benar bukan milikmu? Iya, milikku. Apa aturan pertama keluarga Gu? Aturan pertama dari keluarga Gu. Jangan lalai dalam tugas. Jangan malas-malasan. Sepertinya dia belum lupa. Kalau begitu, mari kita tetap berpegang pada aturan yang biasa. Xiao Sui, jangan melakukan hal-hal gegabah. Yan Zi, lihat dia. Ayah tua. Jangan salahkan putramu. Dia sudah lama memperingatkanmu. Kamu memang tidak mau mendengarkan. Aku harus menyelesaikan permainan itu. Kau telah sepenuhnya membalikan. Sebagai pengasuh di keluarga Gu berani sekali memukul tuan rumah. Ko benar-benar tak termaafkan. Kakak Xiao. Cepat hentikan. Kalau memukul, ini akan berlanjut buruk. Cepat, minta maaf pada tuan Gu. Jika salah harus diakui, walau dipukul tetap harus berdiri tegak. Yan Zi, tolong perhatikan. Paman Gu dipukul pingsan, cepat hentikan.
Aku juga tidak berani menghentikan. Symbole que tu as Keluargagu. Kakek juga tidak berani menyentuh. Kalau terjadi kesalahan, aku tidak sanggup menanggungnya. Aku sudah paham sekarang. Tuan Gu takut harta warisan di tangan wanita gila. Ruzac. Tak Berani Bergerac. Tuan Gumuda, Tung. Lihat, aku tidak akan membiarkan dia. Tahan. Maksud kamu apa? Kamu ingin menyakiti saya? Aku. Bukan, Ketua, Anda salah paham. Tidak sengaja membawanya. Diam et Maxamazuk. Grup Gu, Wei Wei tidak bisa menahannya. Iya, Paman. Dia tidak puas dengan pernikahanku. Apa? Piku. Jangan marah. Aku melihatnya mencuri di rumah keluargaku. Mungkin dia bingung, masuk ke sini berulah. Jadi terjadi hari ini. Semuanya salahku. Tentu saja semua salahmu. Sebagai seorang pelayan, tidak baik melayani majikan. Mon curie Pusaka Keluarga Tuan. Sebagai senjata. Benar-benar tak termafkan. Semua tutup mulut. Kalian keluar dulu. Aku akan selidiki ini sendiri. Pergi. Bibi. Semua salahku. Seharusnya tak melakukannya saat jam bermain mahjong. Saya tanya kamu, pernikahan Yanzi dengan gadis. Apakah kamu setuju? Ya. Saya pikir Wei Wei anak baik, berharap dia bisa merawat kamu dengan baik. Jadi, saya setuju. Baik. Gu Tianxiong, kamu benar-benar mendapatkan menantu yang baik untuk Gu Yanzi. Dia. Ada apa dengannya? Tidak ada apa-apa, cuma mau memecat saya. Bukannya kamu bilang tunanganmu wanita terhormat. Pandai dalam seni. Berpendidikan dan sangat pengertian kan? Di depan saya memang begitu. Saya gak tahu kenapa dia begitu. Kenal orang luarnya saja, hati kamu tidak tahu. Banyak sekali dia yang kalian sebut wanita anggun. Menyebut aku dan teman-temanku pelayan. Menuduh aku mencuri barang Gu. Kalau Zheng Gu tahu, apa dia akan menikahi wanita seperti itu? Tidak setuju pernikahan ini. Dia bahkan berkata, Ketua Gu mendukungnya. Saya juga diminta berlutut dan meminta maaf. Apa? Saya harap Xiao Sui baik-baik saja. Semua Kezala Ankita. Jika tidak datang, kita tidak akan menimbulkan masalah bagi Xiao Xution. Masalah. Berani membuat masalah di perusahaan Gu dan menyerang ketua perusahaan. Saya perlu melihatnya. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Kali ini pengasuh itu kemungkinan akan dipenjara lama. Kalian berdua Wong Deso. Tunggu saja untuk mengambil jenazahnya di penjara. Wiwi. Kamu dan ibumu masuk. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada kalian. Kan sudah kubilang. Direktur akan memberi penjelasan. Manganggu kita. Kalian memang pantas sial. Nanti kalian akan lihat akibat dari menyinggung nyonya muda keluargaku. Ayo pergi. Gimana ini? Bu Sue, tenang dulu. Aku gak tahu soal ini. Aku salah, Bu Sue. Tuan Gu, Jangan Samakan Dangang Wanita Sepertini. Marah sama dia menurunkan martabat Anda. Tuan Gu. Dia hanya gadis desa, mungkin sementara bingung. Masak sini berulah, Wei Wei tidak mempertimbangkan, beri sedikit hukuman. Saya pikir, dia akan tahu. Saat aku menikah dengan keluarga, menjadi nyonya sah. Lihat bagaimana aku Hingga sebau ini. Tidak menghancurkan, paling tidak membuatmu sakit kepala. Tuan Gu. Kasahanala bayarkan Xiao Shu pergi. Xiao Sui tidak sengaja, semuanya salah kami. Kalian dua wanita. Kenapa tidak punya sopan santun? Siapa izinkan kalian masuk? Kamu diam. Orang yang tidak punya sopan santun itu kamu. Tuan Gu berkata tentang buku. Perjamuan kamu. Kenapa dulu saya bodoh? Tidak menyadari kamu orang yang memandang rendah orang lain. Omong kosong pengasuh bau. Inikah sopan santunmu? Tidak. Pasti ada salah paham. Pengasuh bau ini sengaja mengarang saya. Jangan percaya, dia penuh kebohongan. Dia tidak ingin kita bersama.
Apa yang saya katakan hari ini? Setiap kata adalah kebenaran. Diamlah. Berani juga kau berdalih. Memukul ketua. Memasuki kantor sembarang. C'est au rang. Duduk di tempat ketua tanpa izin. Kau sungguh lancang. Diam. Ketua, apa kau katakan? Apa majikan, apa pelayan? Aku kasih tahu kamu. Tempat itu. Dia mau duduk bisa duduk. Mana manquin. Dia kuma pangazu. Dulu aku duduk di sini. Tak ada yang berani protes. Maksudmu? Apa yang kau katakan benar. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Que tu as. Anda pasti ditipu oleh wanita ini. Dia penipu. Kalian berdua. Minta maaf padanya. Que tu as. Dia kuma pangazu. Anda menyuruh saya minta maaf. Jangan bercanda saya. Saya Dedek. Kenapa saya harus minta maaf padanya? Kalau ada yang minta maaf, seharusnya dia ke saya. Karena kalian berdua tidak menunjukkan penyesalan. Maka pernikahan dengan Yanzi akan dibatalkan. Apa. Directure. Apa maksudnya? Perjanjian pernikahan antara keluarga Gu dan Lin sekarang dibatalkan. Perjamuan. Paman bilang itu bohong kan? Paman sedang marah kan? Membatalkan pernikahan bohong? Katakan sesuatu. Ayahku tidak bercanda. Membatalkan petunangan, itu benar. Kenapa aku buta? Kenapa tidak bisa melihat? Camus pendant Ronda au Ranlin. Tidak. Pasti ada kesalahpahaman di sini, kan? Semua ini karena dia. Aku sama sekali tidak melakukan hal itu. Kamu masih belum mengerti? Dia sengaja menyebarkan gosip aku, merusak pertunangan kita. Saat ini, kamu masih mencoba berdalih. Diamlah. Cukup. Sekretaris Sang, masuklah. Bawa kedua orang ini keluar. Jangan izinkan mereka masuk ke grup Gu lagi. Dan jangan dekati aset keluarga Gu. Baik. Ketua, tidak bisa begini. Yanzi, Saya salah, oke? Saya minta maaf kepada Pak Sif. Maaf Pak Shao. Mohon agar Pak Gu membatalkan keputusan. Bawa dia pergi. Jangan ganggu di sini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku ini istri muda keluarga Gu, lepaskan aku. Angine Kessil Yang Luku. Pinggang lamaku. Tidak kuat lagi, Bu. Kamu bilang. Pengasuh jahat meracuni pikirannya dengan apa? Sampai dia rela. Batalkan petunangan. Tidak mungkin. Baik, aku tahu. Pasti di belakang memburukan dan mengatur kita. Pasti begitu. Semua salah pengasi jahat itu. Kalau bukan karena dia, aku sekarang adalah nyonya muda keluarga Gu. Keluarga Lin bisa mengandalkan keluarga Gu untuk meraih kejayaan. Semuanya hancur gara-gara dia. Ini belum selesai. Jangan lupa siapa memperkenalkan pernikahan itu. kakakmu Lin Tianyi. Kakakmu. Dan Tuan Gu. Berdua teman sekelas. Hubungan mereka sangat baik. Dia pasti akan bantu kita. Telepon. Kakak. Telepon dia. Cepat telepon. Halo. Kakak. Cepat bantu aku. Pertunanganku dengan Yanzi dibatalkan. Paman Gu mengajak ibuku dan aku. Mereka diusir dari grup Gu. Manajer Umum Lin, selama pertunangan Wei Wei dan Gu selesai, kerja sama kami dengan keluarga Gu akan lancar. Jika upacara penandatanganan kerjasama berjalan lancar, jamin akan mendapatkan pesanan miliaran dolar. Pada saat itu, arus kas keluarga Lin. Tempat itu direvitalisasi mendesak. Mazala itu juga telah Tidak sesederhana itu. Keluarga Gu ini bukan sesuatu yang bisa diatur semau kita. Teman lama saya di rumah Gu Yanzi. Masih ada orang penting yang bersembunyi. Paklin. Anda maksudkan Tuan Gu Jiguo. Tapi Seyadanga. Tuan Gu tidak mengurus apa-apa. Bukan dia. Dia yang dulu sendirian menyelamatkan keluarga Gu dari bangkrut, menjadi keluarga terkaya di Kyoto. Direktur Xiao. Sekarang keluarga Gu. Semua ini adalah usahanya. Aku cuma khawatir sifat aneh Vivi. Kerang Pika. Nanti secara tidak sengaja menyinggung orang ini.
Jangan menyebutkan pertunangan atau pesanan. Saya khawatir bahkan keluarga Lin kami pun, mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka. Ya. Pertimbangan Bapak Lin teliti. Tetapi, Nona Vivi mungkin tidak akan melakukannya. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Semoga saja begitu. Lin Weiwei. Kenapa dia menelepon? Halo. Weiwei. Ada APA. Pertunangan aku dan Yanji dibatalkan. Pamanku juga mengusir aku dan ibu dari grupku. Apa katamu? Pertunangan dibatalkan. Jangan menangis dulu, tenang saja. Katakan padaku apa yang terjadi. Semua salah pengasuh itu. Dia menggunakan kepercayaan keluargaku dan menghasut di depan Yanzi dan pamanku. Sehingga pamanku membatalkan pertunangan. Pengasu. Semua salah pengasuh itu. Kalau bukan karena dia sengaja menjebak saya. Dia memang tidak suka saya masuk ke keluargaku. Mulut penuh fitnah terhadapku. Kau harus bantu aku, Kak. Apa? Seorang pengurus rumah tangga berani ikut campur perjanjian pernikahan Lin dan Gu. Sungguh tidak terhormat. Katakan padaku. Apa later belakang pengurus rumah tangga? Dia memanfaatkan bekerja di keluarga selama 20 tahun. Bergantung pada pengalaman lamanya. Cuma cari alasan saja. Mulut penuh kebohongan. Baiklah. Tidak apa-apa, jangan buru-buru dulu. Aku kirim nomor ke kamu. Atiu. Manajer penjualan grup Gu, Wu Tian, minta bawa kamu untuk bertemu direktur. Tenanglah. Bagaimana denganmu? Aku segera sampai. Hari ini aku akan bertemu pengasuh yang sembrono ini. Lihat siapa yang berani. Berani menjelekan adik perempuan saya, Lin Tianyi. Paklin. Bagaimana dengan tender sore? Tanpa pertunangan, grup Lin tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Sekarang cari cara untuk memulihkan pertunangan. Siapkan mobil. Ya. Bibi Sue, kali ini salahku, aku seharusnya lebih teliti sebelum menyetujui pernikahan Yanzi. Hampir membiarkan keluarga Gu menikahi wanita begitu. Membuatmu terkena masalah besar. Nenek Sue, aku juga salah. Akan lebih waspada nanti, tidak sembarangan lagi. Sudahlah. Jangan bicara yang gak penting. Bagaimana grup Gu baru-baru ini? Bibi Sue, tenang saja. Bertahun-tahun, kami tidak pernah kendur. Perusahaan berkembang 10 kali lipat. Kemitraan menyebar ke seluruh negeri. Keuntungannya lebih baik daripada saat Anda masih di sini. Oh iya, Bibi Sue, dua adik Anda masih mencari pekerjaan? Kebetulan, Gu sedang mencari kebersihan. Bisa atur Xiao Zhang dan Xiao Li masuk, gaji bulanan 15 juta. Semua asuransi dan pensiun, fasilitas dan tunjang, semua yang terbaik. Bisa mulai kerja kapan saja. Benarkah, Pak Gu? Wah, terima kasih banyak. Baiklah, anggap saja ini hadiah kompensasi dari Pak Gu. Kalau begitu kami pamit dulu. Bibi Xue. Jangan buru-buru pergi ya. Sore ini ada tender. Kalau Anda sudah datang, bantu kami memeriksa ya. Saya akan tinggal untuk melihat. Bagus sekali. Nanti sore Anda di tempat utama. Kami akan segera memberitahu semua departemen untuk bersiap-siap. Ayo pergi. Bagaimana ini? Nona Weiwei, Ibulin. Kenapa kalian ada? Dengar dari Lin kalian mengalami masalah. Sebenarnya ada apa? Kamu akhirnya datang, Direktur Wu. Gara-gara pengasuh sialan itu. Dia bukan hanya memfitnah Weiwei. Dia juga menghasut dengan direct dan membatalkan perjanjian. Selesai sudah. Bukan hanya pernikahan batal. Kontrak bernilai miliaran yang dibicarakan sore ini. Mungkin juga terancam. Tuan Hu. Kamu harus bantu aku. Kontrak batal, Lin Group hancur. Kakakku juga akan terdampak. Kalau Lin Group bisa dapatkan pesanan miliaran itu, aku juga bisa dapat keuntungan besar. Tenang saja, saya kenal Direktur Gu dan Manajer Gu. Hari ini acara tender di grup Gu. Saya akan bawa kalian bicara, jelaskan situasinya. Hanya pengasuh saja. Tidak mungkin menyebabkan masalah besar. Terima kasih, Tuan Wu. Kami sangat bergantung padamu. Namun, ada satu masalah. Hari ini grup Gu akan kedatangan orang penting. Kalian harus perhatikan baik-baik ya. Tenang saja, tenang. Bibi Sue, kami periksa dengan tiap departemen tentang jalannya rapat.
Nanti, suruh sekretaris Zhang bantu Anda. Apapun kebutuhan Anda, beritahu. Pergi saja, jangan pedulikan, ikuti prosedur biasa kalian. Ok. Kenapa kamu ada di sini? Kamu ini pengasuh Gan. Apa sengaja mengikuti? Mau sabotase kerjasama 10 miliar antara Gu dan Lin? Bagaimana bisa masuk? Keamanan Gu sangat ketat. Jangan-jangan kamu masuk diam-diam. Bagaimana saya masuk? Tidak usah khawatir. Sudah membatalkan pertunangan dengan tidak ada hubungan lagi. Bagaimana tampil di sini? Seiya Mambawa Merekamazu. Kenapa? Ada masalah. Kamu dari grup Gu. Bahkan tidak kenal dengan pengurus kita Wu. Mazi berpura-pura di sini. Seiya akan memperkenalkan. Ini Adalah kepala departemen penjualan grup Gu, Wu Tian, kepala Wu. Juga penanggung jawab utama acara tender bernilai 10 miliar ini. Bertanggung jawab atas acara tender ini, Wu Tian, Nona Wewe. adalah anak dari grup Lin. Sebelumnya dia punya perjanjian pernikahan dengan CEO Gu, bahwa dia masuk untuk memahami situasi kerjasama. Ada masalah? Kamu merasa tidak ada masalah? Kenapa? Kamu punya pendapat lain. Kamu dari grup Gu. Harus paham aturannya. Ini acara tender grup Gu. Sangat rahasia. Kamu bawa orang luar ke acara ini. Tidak sesuai aturan, kan? Jadi. Kamu juga orang dari grup Gu. Tentu. Kamu bercanda? Apakah kamu mencoba membujukku seperti tinggal di rumah Gu 2 tahun? Karir dari spesialis penjualan hingga manajer. Saya mengenal orang penting di perusahaan ini, dari atas ke bawah. Mengapa belum pernah melihatmu sebelumnya? Kamu tidak mengenaliku. Itu normal. Normal. Berhenti bicara omong kosong. Aku memberitahumu, tidak punya waktu disia-siakan bersamamu. Bersikaplah bijak, segera akui bagaimana Anda menjebak Nona Vivi. Jika tidak. Jangan salahkan kalau bersikap kasar pada. Tidak terduga, orang-orang direkrut oleh grup Gu. Semuanya ini arogan dan mendominasi. Memanfaatkan nama perusahaan menindas orang lain. Ini semakin keterlaluan. Apa kau tahu, pengasuh bau busuk? Mener Wu. Tenaga penjualan terbaik di grup Gu adalah Panda patente à une enquête du Mancapé puis lui en juta. dia berkontribusi bagi keluarga Gu. Ayo cepat, lakukan seperti dikatakan supervisor. Saya memberikan kontribusi besar kepada keluarga Gu. Di Gushi. Omonganku berpengaruh, kamu wanita tanpa asal-usul. Berani-beraninya bertindak di depanku. Sebaiknya kamu Tanda Tangani sur Pangaku en Bersala. Atau. pergi dari Gusi selamanya. Jangan membohongi supervisor Wu. Sekarang tidak ada orang yang percaya. Kalau aku tanda tangan surat pengakuan bersalah boleh. Begini, panggil Pak Gu dan Yiem Gu. Biar mereka setuju langsung. Aku akan lakukan sesuai yang kalian bilang. Camus benar-benar tak mazu kakal. Pak Gu dan Yiem Gu sibuk dengan tender proyek 10 miliar. Itu sangat penting bagi masa depan perusahaan. Tidak ada waktu untuk menemani wanita gila. Hari ini kamu datang bikin masalah. Jangan khawatir. Saya suruh orang mengeluarkannya, tidak akan mengganggu kerjasama sore ini. Setelah bertemu Tuan Gu, Seiya Jelaskan Semuanya. akan memulihkan situasi untuk kalian. Halo? Ada yang buat onar di acara tender. Cepat datang ke sini. Kau wanita baik. Tanpa harta pusaka keluarga Gu menyokongmu. Masih berpura-pura, sekarang tidak ada yang membantumu. Aku akan lempar jauh-jauh. Kau mengancamku di depan Pak Gu. Dan merusak pernikahanku dengan Yanxi. Kau tunggu saja. Tunggu sampai urusan pernikahan selesai. Kau akan dapat balasannya. Pak Li. Kenapa baru datang? Pak Vo. Apa yang terjadi? Siapa yang bikin keributan? Wanita gila ini. Tak tahu datang dari mana. Cepetan. Seret dia keluar, lempar jauh-jauh. Silakan. Coba aja kalau berani, lempar saya keluar sekarang juga. Tidak Berani. Seiya Mana Berani Memegang Ganda. Pak Li, ada masalah? Ini wanita gila yang entah dari mana datangnya. Segera bawa dia keluar, jangan buang-buang waktu. Kamu jangan ikut. Masalah ini bukan urusanku. Hari ini para mitra yang ikut tender. Melihat wanita. Berulah di sini. Serius, merusak reputasi grup G. Bisakah kamu tanggung jawabnya? Kita pergi.
Jaga dirimu sendiri. Pak Wu, jangan gerak. Biar saya. Biar dia tahu siapa saya hari ini, ayo serang bersamaku, lempar dia keluar. Camus. Béranis et Kali Memukulku, Camus Keter Laluan. Bahkan tuaku tidak pernah menamparku. Ini wilayahku berani sekali bertindak di sini. Kamu sangat tidak menghormati hukum. Kalian mengeroyok saya, masuk akal. Membela diri, dianggap melanggar hukum, seumur hidup. Pertama kali mendengar hal seperti Cuke. Wanita gila ini, jangan keterlaluan. Apakah perlu aku bertindak pada kamu, baru kamu puas? Aku sarankan kamu pikir jika ingin bekerja di sini. Sebaiknya jangan macam-macam. Aku langsung di bawah pimpinan Pak, yang bertanggung jawab adalah kerja sama proyek miliaran. Camus Agnacé Oran Pangazu Rumayang, Kusibaju dan Mazak. Berani ngatur saya, hari ini harus kasih kamu pelajaran. Apa yang terjadi di sini? Sekretaris, kamu datang tepat waktu. Kebetulan wanita ini tidak tahu menyelinap ke rapat tender. Berani memukul orang, dia kacau di sini. Saya berniat mengeluarkannya. Halo, rapat tender sore hari. Tolong tunggu sebentar. Bu, apa yang terjadi? Kenapa sekretaris Pak Gu hormat padanya? Coba jelaskan padaku. Sebenarnya siapa? Aku tidak salah. Pengasuh lama di keluarga Gu selama 20 tahun. Pasti sekretarisnya yang salah. Aku tidak. Tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Nanti Pak Gu dan Yanzi datang. Biarkan mereka melihat sendiri bagaimana orang berpura-pura. Aku beritahu kamu, setiap tahun aku bawa miliaran pendapatan ke grup Gu. Aku adalah bintang penjualan perusahaan, bahkan Pak Gu pun menghormati saya. Kamu, wanita asing, berani bersikap begitu terhadap aku. Nona Weiwei. Tunggu sampai Pak Gu datang. Aku pasti akan meminta penjelasan. Aku sudah menahan diri darimu seharian. Bukannya kamu kenapa masih duduk di sini? Kamu tahu posisi ini disediakan untuk tokoh penting. Nyonya Xiao, ini daftar tamu inti untuk rapat tender sore ini. Silakan Anda melihat. Direktur Gu dan manajer Gu sedang terakhir konfirmasi. Sebentar lagi akan tiba. Kamu pergi dulu. Sekretaris Sang, yang kamu lakukan? Kenapa Camus Berani Mambiarkan Pangazu ini du. Apakah ini tempat kamu boleh duduki? Cepat bangun sekarang. Jean-Gan Paksa Bertindak. Aku duduk di sini atas arahan Pak Gu. Kalau ada masalah tanyakan padanya. Aku tidak punya waktu bermain. Bermain. Dangar Sini. Dari awal sampai akhir, yang bermain-main itu cuma kamu. Kalau sampai mengganggu rapat tender sore ini, 10 kepala tidak cukup untuk menggantikan. Araon Pakgu. Aku lihat kamu nggak nangis sebelum lihat peti mati. Supervisor Wu, jangan bicara dengannya. Cepat usir dia. Menghormati saudaraku. Jangan mengganggu rapat tender sore ini. Aku duduk di sini. Kalau berani, coba sentuh aku. Yanzi. Yanzi, apa maksudmu? Kenapa menolak lamaran adikku? Kamu tahu tidak? Ini berarti apa untuk adikku? Tianyi. Ini bukan masalah yang bisa dijelaskan dalam beberapa kata saja. Pendek dan panjang, aku tidak peduli. Karena berteman lama, aku menambah kamu sebagai teman. Ku kenalkan adikku padamu. Kupikir kita bisa berkerabat. Saling membantu, tapi kamu mau batal ya batal saja. Kamu tahu atau tidak, adikku menderita seberapa banyak. Yanji. Anggaplah aku memohon Walaupun adikku melakukan kesalahan, demi hubungan kita bertahan. Tolong maafkan dia, pulihkan pertunangan. Bisakah? Kali ini tidak bisa. Lin Weiwei menyinggung orang penting. Jangan bicara soal untuk pertemuan tender sore ini, bisa pergi atau tidak. Belum tahu. Dia menghina orang yang tidak seharusnya dihina. Kakekmu, Tuan Gu. Bukan kakekku. Lalu siapa? Dia lebih menakutkan daripada kakekku. Tidak mengatakan tentang itu. Yang sering kamu sebut nenek salju. Yang dulu menciptakan kejayaan Gu dengan tangan. Direktur Xiao. Betul sekali. Itulah dia. Selesai, habis sudah. Hikek Ada APA.
Wei Wei. Ini saya, dengar saya sekarang. Segera tahan emosimu. Jangan melawan siapapun. Jangan buat orang marah. Hari ini ada pertemuan tender. Direktur Xiao dari grup Gu akan datang. Kalau kamu bikin dia marah, keluarga Lin habis. Ingat itu. Pastikan bertindak dengan hati-hati. Pak Xiao. Aku sempat jelasin. Ingat. Semua orang yang ada hari ini, jangan sentuh siapapun, aku segera sampai. Wei Wei, siapa yang telepon? Katanya ada tender siang ini, orang penting akan datang. Namanya Pak Siek. Orang penting. Ada orang penting datang, cepat keluarkan perempuan gila. Kalau tidak, orang penting itu datang. Melihat dia marah-marah di sini. Tidak mengatasi masalah ini. Mengganggu acara tender kakak. Kita mau menangis ke siapa? Saranku cepat pergi dari sini. Kalau tidak, nanti kakak pasti akan buat masalah denganmu. Siapa kakakmu? Kakakku itu jenius bisnis Kyoto. Lin Tianyi. Oh dia. Aku tahu. Tahu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, tunggu sampai anak Kamu akan dapat masalah besar. Bukankah dia teman sekelas Yanzi yang sembrono? Oh iya, Yanzi. Adekku pernah bilang. Di rumah kalian ada pengasuh. Menjelek-jelekan adekku dari belakang. Memicu perselisihan. Sampai batalin pertunangan. Benarkan. Bukan fitnah. Yang dit qu'attaquant me benar. Adekmu memang berbuat salah. Kakekku tahu dia melakukan ini. Tidak akan setuju dia menikah dengan faktanya. Adikku yang bandel. Nanti akan aku beri pelajaran. Tapi ngomong-ngomong. Asisten rumah tanggamu tidak tahu waktu. Meski adikku melakukan kesalahan. Tidak semestinya seorang pembantu mengatur. Kenapa ekspresimu begitu? Lin Tianyi. Kamu pantas menjadi saudara laki-laki Lin Wei. Tahukah kamu? Pengasuh yang tidak punya sopan santun. Ini ketua Xiao. Apa? Pak Xiao adalah pengasuh keluarga Anda. Kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Ayahku bermain kartu pagi ini. Baru saja menjalankan rapat lelang. Siapa bekerja sama dengan siapa? Tak bisa dipastikan. Akan hancur sepertiga-sepertiga. Cepat pergi. Kalau tidak pergi sekarang, cepat pergi, cepat. Yanzi dan kakak adalah teman sekelas. Bagaimana kamu tahu? Sebenarnya kamu siapa? Dulu, kakakmu sering diam-diam ke warnet bersama Yanzi. Saat aku menangkap Yanzi dan sudah sering melihat, jadi akhirnya kenal. Menangkap di warnet. Dasar pengasuh bodoh. Cuma mengandalkan waktu lama di keluarga Gu. Tahu urusan pribadi keluarga. Bertindak pura-pura. C'est parti au rang bezard. Kasih tahu kamu nggak bisa nakuti kami. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau belum bangun dari sana, aku akan membuatmu Berani, coba buat aku menyesal. Ayo. Biar aku lihat bagaimana Tuan Gu akan bertindak. Baiklah. Kamu cari masalah sendiri. Aku ingin lihat seberapa hebat sebagai pembantu. Lihatlah Tuan Gu. Apakah ia menginginkan pembantu tidak jelas? Masih perlu aku, manajer yang menghasilkan jutaan untuk perusahaan dalam setahun. Tunggu sebentar. Bro. Akhirnya kamu datang. Kemenggengek. Dia merusak perjanjian pernikahan kita. Ingin membuat keributan di rapat tender. Dia tidak ingin melihat keluarga Gu. Iya, Gu Xiao tidak peduli dengan perusahaan Gu. Dia tipe yang benci orang kaya. Dia nggak suka Vivi menikahi keluarga Gu dan kerja sama keluarga Gu dan Lin. Selalu cari masalah di sini. Usir dia, usir dia. Siapa sebenarnya bikin onar? Apakah kalian tidak tahu? Di hadapan Tuan Gu dan Tuan Lin, kau masih mau memutarbalikan fakta. Dia bahkan ambil posisi orang penting sore itu. Aku coba bicara baik-baik. Dia malah pukul aku dan ibuku. Kakak, kamu harus membela kami. Cuke. Belum cukup. Dia barusan tampar aku. Aku mau kamu balas tamparan itu. Berani sekali menamparku. Aku memang tampar kamu. Kakek mereka menamparku. Kau balaskan dendamku. Bahkan kamu juga memukulku. Tianyi, apa yang kamu lakukan? Adikmu. Kenapa memukulnya? Kamu gila? Tianyi, gila. Bagaimana kamu pukul adikmu? Dari kecil hingga kini, kamu tidak menyentuhku seujung jari.
Tapi untuk pembantu bau kamu pukul aku. Aku juga sangat menyesal. Dulu hingga sekarang, tidak pernah memukulmu. Tidak pernah mengawasi kamu ketat. Kamu jadi seperti ini. Sambang. Tidak masuk akal. Tidak peduli hukum. Tianyi. Apa maksudmu? Dia adik kandungmu, kamu tidak bisa memukulnya. Kalau ada masalah, bicarakan. Kamu gila? Ya, aku gila. Bukankah kalian berdua membuatku begini? Bagaimana? Mau memaksa keluarga Lin ke jalan buntu? Bu. Semua terjadi karena kamu. Karena kamu memanjakannya sejak kecil, lihat dia sekarang, sombong dan tidak punya batas. Berani menyinggung siapapun. Apa yang terjadi hari itu semua karena kamu. Bukankah demi kebaikan Wei Wei? Mengatakan ini sudah terlambat. Wei Wei. Sekarang. Segera. Minta maaf. Mohon maaf. Kenapa aku harus minta maaf ke babysitter? Dia cuma babysitter tidak layak. Dia pukul aku dan ibuku duluan. Dia yang hancurkan pernikahanku. Kau masih ingat soal ini? Lin Tianyi, jika mau pukul, pukul aku dan dia juga. Daripada berdua di luar, dipermainkan orang lain. Bu. Apa kau mau mencelakakan Sen? Mencelakakan keluarga Lin. Aku kasih tahu. Kau masih pikir dia pembantu? Dia bukan pembantu. Dia. Yang membangun kerajaan bisnis Gu. Orang yang membawa Gu ke puncak, menjadikan keluarga terkaya di ibu kota. Direktur Xiao. Orang yang membangun kerajaan bisnis Gu. Yang membawa Gu ke puncak. Keluarga terkaya di ibu kota. Direktur Xiao. Nenek Xiao merawat 3 generasi keluarga. Sud-Abucan auront lui Arlagi. Orang terdekat keluarga Gu menyuruhmu kembali ke rumah tua. Melalui penilaian Nenek Xiao. Tapi kamu. Manja dan keras kepala. Semua ini. Karma dari perbuatanmu sendiri. Apa masih bengong? Cepat. Minta maaf padanya. Direktur Siak, maaf tidak mengenali Anda seharusnya saya tidak kasar. Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon padamu. Nenek Sue terlalu memanjakan adikku. Makanya dia bikin kesalahan ini. Tolong lihat padanya. Kesediaannya untuk memperbaiki, beri kesempatan lagi, ya? Aku berjanji. Kalau pulang, aku mendidik dia ketat, dan tidak akan membiarkan dia semaunya lagi. Kepribadian sulit diubah. Sifat sulit diubah. Sudah terlambat jika Tuan Gu hadir hari ini. Dia juga tidak akan setuju adikmu menikah seperti ini. Tuan Gu. Tuan Gu, Anda datang. Kami tahu kami salah. Bantu kami di depan Tuan Xiao. Beri kami kesempatan. Tolongla. Keputusan Bibi Sue adalah keputusan Gu Group. Tak ada yang bisa mengubahnya. Kalian masuk acara ini? Tuan Gu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak melakukan. Accuyang Gmambantu. Cukup. Mulai sekarang. Kamu dipecat. Segera bereskan barangmu. Pergi dari Gu Group. Itu. Tentang tender saya itu. Raih dengan kemampuan. Direktur Xiao. Kamu. Ayo bangkit. Kalian berdua tidak bisa diandalkan, hanya merusak. Mulai sekarang, kalian berdua diusir dari keluarga Lin. Mulai sekarang urusan keluarga Lin tidak ada hubungannya denganmu. Kalian berdua tahu salah? Ayah. Kami tahu salah. Aku salah menilai orang. Hampir mempermalukan keluarga Gu. Kakek. Aku juga tahu aku salah. Aku terjebak oleh penampilan. Aku akan lebih berhati-hati ke depan. Tidak akan melakukan kesalahan itu. Kamu. Pergi sana. Xiao Shui. Untung saja ada kamu. Mencegah pernikahan ini. Jadi tidak terjadi hal yang konyol. Kalau tidak, bisa jadi ada masalah besar. Mempermalukan keluargaku.
Pak, Anda terlalu memikir. Ini sudah seharusnya saya lakukan. Kamu tuh selalu sangat berdedikasi. Oh iya. 3 hari lagi adalah hari ulang tahunku yang ke-70. Waktu itu, jangan sampai kecapean. Urusan hadiah ulang tahun, serahkan saja kepada orang bawah. Tenang, saya tahu harus melakukan. Kamu cepat beristirahat. Aun Tiesue, istirahatlah dengan baik. Neneksu, c'est la mamalam. Diam. Kalian tidak berhak bicara. Berlutut dan renungkanlah kesalahanmu. Percayalah. Wewe. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Bu. Tenanglah. 3 hari lagi ulang tahun ke-70 Pak Gu. Saat itu, asalkan kita memenangkan hati Pak Gu, dia pasti akan berubah pikiran. Meskipun pengasuh itu, bilangan apapun tak ada guna. Iya. Tuan Gu, selama Tuan Gu bicara, pasti keluarga Gu memberinya wajah. Bantu kita dengan memohon lagi. Masih ada kesempatan untuk perbaikan. Ku bersumpah. Begitu jadi nyonya muda keluarga Gu, aku akan biarkan Siok Sue tahu perbuatanku. Apa akibatnya? Berhenti. Untuk ikut ulang tahun tunjukkan. Daftar bisa masuk. Keluarga dengan tuan tua, tidak perlu ini. Jangan bercanda, keluarga Gu tercatat semua. Semua terkemuka. Saya tidak pernah dengar, keluarga Gu punya saudara seperti kamu. Tampaknya kamu mau masuk dan makan gratis. Cepat pergi. Ini bukan Pak Sial, ya. Ulang tahun ke-70 Tuan Gu ini acara yang penting. Kenapa sih kok bawa kotak jelek begini? Di dalamnya apaan? Kue jajanan kaki 5. Aku kira Pak Xiao bakal tampil mewah. Ternyata segini saja. Pasti nggak bisa ngasih hadiah yang layak. Bawa Baron Begini Buan Jepazin. Jangan mentang-mentang ngandalkan Pak Gu dan Direktur Gu terus senaknya. Ya, bilangin. Baikin Tuan bahagia menanti perempuan keluarga Gu. Nanti pasti ada giliran kamu bicara. Lihat baik-baik, ini Guci dari dinasti Tang. Cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. Lihat kan, orang-orang datang untuk acara ulang tahun bawa hadiah. Beda sama kamu, cuma bawa kotak jelek. Tidak boleh. Perji. Silakan Anda. Itu kan Meneer Lee dari grup Gu. Dengar-dengar adalah orang yang sudah lama bersama bos Gu. Wanita itu tadi bilang dia keluarga Pak Tua Gu. Mungkin benar juga. Yan Zia, hari ini siapa saja yang datang ke pesta ulang tahun Pak Tua? Pemegang saham Gu dan anak-anak mereka sudah datang. Semua datang merayakan. Oh ya. Perusahaan kerjasama dengan Gu, hampir semuanya sudah datang juga. Di mana Bibi Sue? Kenapa tidak melihatnya? Nenek Sue pergi membuat kue kesukaan kakek. Bibi Sue sangat peduli pada keluarga kita. Benar-benar perhatian ya. Dulu, keluarga menghadapi kesulitan. Rantai modal terputus. Para pemegang saham itu menarik dana satu persatu untuk melindungi diri sendiri. Salju yang maju ke depan. Menyelamatkan situasi. Membantu keluarga Gu melewati masa sulit. Sehingga Gu Group bisa seperti sekarang. Oh iya, ayah. Putra dan putri pemegang saham ini, generasi muda. Hampir tak ada yang melihat Nenek Sue. Nenek Sue biasanya juga tidak bersolek. Kalau terjadi apa-apa, kalau mereka sombong dan bentrok dengan Nenek Sue, itu jadi masalah besar. Kamu benar. Jangan meremehkan masalah ini. Ayo. Kita sepa Perji Karituan Beza. Kewe. Nanti jadi nyonya Gu. Tolong bantu keluarga kita, ya. Proyek kerjasama bagus. Jangan lupa bawa aku. Ja, Kak Wai Wai.
Tuan Gu Muda, kamu juga luar biasa. Kalian berdua pasangan sempurna. Saat kalian menikah nanti, beberapa keluarga rayakan dengan baik. Semoga kerjasama antara keluarga dan Gu Group semakin sukses. Tenang saja. Kalau aku menikah dengan keluarga Gu, aku pasti tidak akan lupa kalian. Direktur Xiao datang. Pak Xiao bawa kotak buruk ini ke pesta ulang tahunnya. Mau buat masalahkah? Ini siapa ya? Pakaiannya begini datang ke pesta ulang tahun Pak Gu. Jangan-jangan pengemis. Pesta ulang tahun Pak Gu bukan untuk sembarang orang. Hadiahmu itu dibuang pun tak ada yang mau. Mazi Berani tunjukkan di sini. Minta orang dari luar negeri, beli kembali botol pejabat dinasti Qing seharga jutaan. Ini giok hetian dari dinasti Ming, berharga dan langka. Kotak usangmu tak ada harganya. Ini karya asli dari dinasti Ming, tak ternilai. Bawa barang antique asli Berni Letingi. Bagaimana denganmu? Barang antik. Menurutku barang yang kalian bawa, semua palsu, kan? Paman. Keluarga Gu harus berterima kasih pada Direktur Xiao. Kalau bukan karena dia tahun ini, keluarga Gu sudah tak mampu bertahan. Kami para pemegang saham Tak akan merasakan hari baik. benar. Beberapa tahun ini, keputusan kunci Gu Group tak lepas dari arahan Direktur Xiao. Kami ini sangat bersyukur padanya. Direktur Xiao datang hari ini, kan? Kok nggak kelihatan dia ya? Dia tuh, Ngotot mau buat sendiri. kue bunga osmanthus buat aku. Mungkin telat sedikit. Ayah, semuanya. Tante Sue sudah di aula ulang tahun. Kita ke sana ya. Oak. Ayo, pergi. Barang palsu. Kamu bicara omong kosong. Kamu mengerti tentang barang antik. Wanita dengan kotak rusak berani meragukan anti kami. Nggak bisa kasih hadiah bagus, jadi iri sama kami. Aku bilang kamu cuma bikin masalah. Ngomong sembarangan di sini. Nggak punya hadiah ulang tahun yang layak. Nggak tahu diri. Rumah lama keluarga Gu penuh barang lebih baik dari barang berharga kalian. Barang antik yang sangat berharga. Kalian ini, di mataku, sama sekali tidak berarti. Tempat pen dinasti Qing. Warnanya kusam dan tidak berkilau. Jelas ini tiruan modern. Paling cuma seharga ratusan. Liontin giok dinasti Ming. Kualitas gioknya kasar, serat berantakan. Dan ukirannya kasar. Jelas sekali, itu adalah kerajinan modern yang sudah dibuat berumur dan diwarnai. Kamu bicara omong kosong. Dengan beberapa kata bisa menyatakan barang kami palsu, kamu hanya berpura-pura. Betul sekali. Omong kosong apa ini? Lalu apa di kotak rusakmu? J.K. Berani, Keluarkan dan tunjukkan ke semua. Beberapa kue berani dibandingkan dengan barang anti kami. Kamu menganggap dirimu sebagai pakar barang antik. Memang dari awal dia itu pembohong besar. Orang seperti ini harusnya. Langsung dibuang saja. Kalau nggak, tinggal di sini. Juga cuma mencemari udara. Mangangu Pereyan Ulantin Tuan. Hadiah terbaik. Seringkali bukan nilainya. Tapi tulusnya persahabatan. Persahabatan itu lebih berharga dari barang antik di tangan kalian yang megah tapi palsu. 100 kali lebih berharga. Omonganmu manis dari nyanyian. Hari ini akan memberimu pelajaran, supaya kamu tahu akibat bicara sembarangan. Apa yang kamu lakukan? Inikah anak-anak baik yang kalian didik dengan cermat? Masa depan grup Gu diserahkan pada orang ini. Saya takut sebentar lagi akan dekat dengan kehancuran. Pak Gu, lihat wanita ini. Di hari ulang tahun ke-70 yang bahagia, berbicara hal-hal yang mengganggu. Benar-benar sial. Dia bahkan di hadapan umum memfitnah kami benar-benar tidak masuk akal. Usir dia, jangan rusak pesta ulang tahun. Bétul, Pak Gu. Wanita Gila, ini teru Mangako di sini. Bapak Gu. Lia. Saya sudah siapkan vas keramik dinasti Tang. Siapa kamu? Viku. Saya Lin Weiwei.
Awalnya, saya dan Yenji sudah bertenangan. Semua ini gara-gara wanita menggelanji dan memfitnah saya. Tidak. Saya sudah jadi menantu Anda. Betul, Pak Tuagu. Dia memang ngawur. Langsung bilang hadiah ulang tahun palsu. Bahkan hina kami. Dia penipu, tidak tahu dari mana datangnya. Berpura-pura jadi orang besar di sini. Bayingan. Buka mata lebar dan lihat jelas. Ini adalah Pak Xiao. Kehidupan baik hari ini berkat Pak Xiao. Tidak tahu sopan santun. Pak Xiao adalah dermawan dari keluarga Gu dan kita semua. Berani-beraninya kalian berbicara begitu padanya, benar-benar cari masalah. Cepat minta maaf pada Pak. Kalau Pak Xiao mempermasalahkan ini, keluarga hancur. Maneer Li. Usir ibu dan anak. Jangan biarkan mereka muncul di acara apapun keluarga Gu. Bec. Qui a maintenant? Kamu tidak berhak usir aku. Sekarang Tuan Gu ada di sini. Tuan Gu, bantu saya beri keadilan. Hak yang saya beri padanya. Sudah cukup belum? Lepaskan aku, lepaskan. Teruskan. Xiao Sui, wanita, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak ada keadilan, datang dengan niat baik untuk ulang tahun, tapi malah dapat perlakuan Keluarga Gutakan punya hari baik. Apa yang kalian lakukan? Apa maumu, tanpamu, kita tidak akan bermasalah dengan Pak Xiao. Bika Mazala Sandiribolet, tapi Janggambawa Kami Kambinitam. kami harus memberimu pelajaran agar rasa marah hilang. Ajardia. Ada apa lepas kenapa? Teman-teman semua. Rekan-rekan bisnis. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Datang ke sini. Untuk merayakan ulang tahun ke-70. Sepanjang hidup saya. Yang paling saya suka adalah Xiao Sui adalah keluargaku. Keluarga Gu telah melalui badai selama bertahun-tahun. Juga selalu oleh Xiao Sui. Dalam diam menjaga. Hari ini, saya juga ingin mengatakan kepadanya. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mengundang Xiao Sui untuk bicara. Hari ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Keluarga dan mitra kerja. Yang penting bukanlah keuntungan, melainkan persahabatan. Semoga di masa depan, baik yang memprioritaskan keluarga ataupun rekan yang hadir di sini, menjadikan persahabatan ikatan. Saling tulus, bersama-sama berjalan. Akhirnya, semoga diberkati panjang umur. Semoga panjang umur. Baik. Ayo. Akhir cerita.